Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Tim 7. Selamat menyaksikan. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tahap persiapan dalam pengembangan media presentasi. Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita menyimak tujuan pembelajarannya dulu. Yuk, mari kita simak. Karena kemarin kita sudah membahas tahap planning atau perencanaan, maka tahap selanjutnya adalah tahap preparation atau persiapan. Nah, di tahap persiapan ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu desain, kedua produksi, dan yang ketiga latihan. Kita mulai bahas yang pertama dulu ya, yaitu desain. Desain adalah pilihan dan organisasi elemen verbal dan visual dari presentasi Anda. Desain ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama itu general design, yang kedua desain instruksional, yang ketiga verbal atau visual design, dan yang keempat spesifik media design. Kita bahas satu-satu dulu yuk, mulai dari general design. Nah, general design ini dibagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama ini daya tarik pribadi, dan yang kedua daya tarik struktural. Daya tarik pribadi bisa kita lakukan dengan cara menyebutkan tujuan pembelajaran di awal presentasi. Tujuannya agar audiens dapat memahami apa yang akan ia dapatkan dari hasil proses presentasi. Dan yang berikutnya, gunakan contoh-contoh yang sering dijumpai oleh audiens agar audiens dapat memahami materi dengan mudah. Yang kedua itu daya tarik struktural. Bisa kita lakukan dengan cara mengatur informasi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Lalu, gunakan kata-kata yang mudah agar dimengerti oleh audiens. Dan yang berikutnya, gunakan isyarat verbal dan visual untuk mendukung setiap materi yang akan kita sampaikan kepada audiens agar audiens dapat memahaminya dengan mudah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai desain instruksional. Di dalam desain instruksional ada beberapa hal yang harus kita bahas di dalamnya. Yang pertama, perhatian adalah kita dapat mengatur kecepatan dalam mengucapkan kata-kata agar audiens dapat menyimaknya dengan baik. Lalu yang kedua itu, kita dapat mengatur variasi dalam ukuran, warna, bentuk, dan kecerahan dari tampilan visual agar presentasi kita dapat lebih menarik. Yang kedua, persepsi. Gunakan pemahaman yang mudah dimengerti oleh audiens. Lalu yang berikutnya, pertimbangkan apa yang harus didengar atau dilihat secara bersamaan. Yang ketiga itu konsep pembelajaran. Kita dapat menggunakan berbagai contoh dalam menyampaikan materi, agar pemahaman audiens dapat lebih baik. Yang keempat ada memori atau daya ingat. Peserta akan mudah mengingat isi materi ketika presentasi terasa bermakna bagi mereka. Bisa dimulai dari penyusunan fasilitas ruangan, susunan ruangan, alat yang dipakai pada saat presentasi, hingga sesi tanya jawab. Untuk membuat pesan verbal terkomunikasikan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti penggunaan kalimat yang ringkas dan jelas, menghindari kata-kata yang sulit diucapkan dan sulit dimengerti oleh audiens, dan menggunakan gaya percakapan yang lazim diketahui oleh audiens. Untuk membuat pesan visual terkomunikasikan dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Seperti keterbacaan huruf pada semua bahan visual harus memperhatikan faktor ukuran teks, penggunaan font, penggunaan spasi, tingkat kecerahan visual, dan warna. Bagi orang yang membuat presentasi, banyak jenis grafik dan bagan dapat sangat berguna untuk memperjelas data. 3 yang paling umum digunakan adalah grafik garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Grafik garis menunjukkan hubungan antara faktor, seperti data, selama periode waktu tertentu. Mereka juga berguna untuk membandingkan 2 set data. Selanjutnya ada spesifik media design. Tentunya sebelum memulai presentasi, kita perlu memilih media yang akan kita gunakan di dalam presentasi. Berikut ini terdapat beberapa media yang dapat kita gunakan.
Produksi. Di dalam sebuah produksi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, mulai dari pemilihan jenis media, pemilihan hardware dan software, serta perhatikan kendala anggaran. Berikut ini kami mempunyai tips and trik untuk berlatih presentasi. Selamat mencoba! Untuk pembahasan materi mengenai persiapan cukup sampai di sini. Pembahasan selanjutnya akan kami sampaikan pada video selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini dengan baik. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.